Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Man 1 Kota Bengkulu yang saya hormati, izinkan saya berbagi tutorial mengenai pengisian jurnal kelas virtual ya. Oke, kita mulai dari deskripsi yang paling atas, bahwa yang pertama, jurnal kelas virtual ini digunakan untuk memantau KBM daring kita. Kemudian yang kedua, wajib diisi setelah pelaksanaan KBM ya Bapak Ibu. Kemudian ketiga, ada fitur edit jawaban Anda jika Bapak Ibu merasa, oh tadi saya ngisi kayaknya ada yang salah deh gitu. Misalnya kayak saya mapel sejarah Indonesia dengan peminatan tuh kadang sering keliru, jadi bisa diingat-ingat lagi Bapak Ibu ya, mungkin pas sudah ngisi sampai terakhir sudah dikirim, nah kayaknya ada yang salah nih. Nah, silakan gunakan fitur edit jawaban Anda ya, edit jawaban Anda di sini Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 4, bahwa pengisian form ini ya, sekali mengisi itu hanya untuk satu kelas ya. Jadi misalkan Bapak Ibu dalam hari ini, dalam satu hari misalnya ada beberapa kelas, ya berarti harus mengisi sesuai jumlah eh, kelas yang diajar. Misalnya ada 2 kelas, berarti ya 2 kali mengisi form seperti itu. Kemudian pastikan akun emailnya ya, kalau bisa harus akun email pribadi ya. Eh, Nanti jangan keliru, sebetulnya nggak masalah sih, tapi lebih baik ya akun email masing-masing begitu. Kemudian ini sekaligus saya simulasikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya tadi mengajar 10 IPS 1. Kemudian nama guru. Nah, ada yang baru di sini, bahwa setiap nama guru nanti di depannya ada nomor ini ya Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu karena jumlah guru kita banyak. Jadi diingat-ingat nomornya aja, jadi nanti kita scroll secepat apapun. Nah, oke. Misalnya saya nomor 40, ya udah langsung bisa ke nomor 40. Kemudian seperti biasa mata pelajaran, misalkan saya tadi sejarah peminatan. Kemudian hari tanggal ya. Hari ini itu tanggal 22 Juli ya Bapak Ibu ya. Saya tulis 22 Juli 07, kemudian 2021. Jadi di sini ada HH, BB, TTTT ya, hari, bulan, dan tahun ya. Jadi insya Allah ini urut ya, tidak membingungkan seperti jurnal semester kemarin. Memang dia berbahasa Inggris Bapak Ibu, jadi mungkin bukan HB ya, tapi yang lain ya. Di sini ada hari, bulan, tahun, mudah. Kemudian jamnya, saya tadi mengajar di jam pertama ya Bapak Ibu ya, 7.30. 7.30, oke. Nah Bapak Ibu, setelah kami perhatikan dari tim kurikulum memantau hasil isian jurnal Bapak Ibu, di situ masih ada kekeliruan sedikit sih ya. Jadi Bapak Ibu mengisi hanya misalnya jam 1.23 misalnya, atau jam 1.02, Bapak Ibu hanya mengchecklist satunya saja. Padahal yang kami maksud di sini adalah ya sesuai dengan jadwal KBM. Misalnya saya tadi jam 1.23, berarti di sini diisi 1.2.3 jelas. Jadi yang di checklist 1.2.3 begitu. Kami gunakan fitur ini nih untuk bisa memudahkan Bapak Ibu untuk memilih banyak jawaban gitu, maksudnya di sini ya. Bisa 3 jam atau mungkin 4 jam gitu. Beda memang dengan jurnal yang kemarin, hanya jam mulanya saja ya. Oke, next, materi ya. Tadi lebih ke perkenalan, kemudian gambaran KBM, KBM sejarah, kemudian dan kontrak belajar ya, via Zoom ya. Boleh diperjelas kayak gitu. Oh sorry, via Google Meet tadi ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Pastikan semuanya terisi, karena di sini ada bintang merah, artinya harus diisi semuanya. Kami setting untuk harus diisi ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah ini ada siswa-siswa.
tipsnya dari kami sih isi melalui laptop saja ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan. Kalau di HP ya sebetulnya nggak apa-apa sih kalau terbiasa. Eh, di sini sudah sebelahnya sudah ada tab baru, tab e-learning ya. Kalau saya seperti ini, jadi langsung bisa saya pantau. Ini kebetulan 10 IPS 1 tadi tanggal 22, benar ya, 22 ya, betul, hari ini Bapak Ibu ya. Kita cek saja yang mana yang absen aja dulu, yang tidak hadir. Misalnya ini Fikri Ilham Imam, Fikri Ilham Imam. Jadi tips dari kami, mana dulu dipilih yang absen ya Bapak Ibu ya. Fikri Ilham Imam, kemudian ke bawah lagi ada Septi sama Vina, Septi sama Vina, Septi dan Vina. Oke, nah yang lain bisa dibuat hadir semua ya. Udah tinggal dicek satu persatu. Ini adalah hal yang baru juga Bapak Ibu pada jurnal semester ini. Jadi harus sabar memang, klik satu persatu. Tapi dari sini artinya jelas Bapak Ibu ya. Jadi kehadiran anak betul-betul harus kita perhatikan di sini, karena kita tidak bisa asal-asalan mengisi, karena ini harus diisi ya. Ada bintang merah. Ini pastikan semuanya terisi. Ini ada bintang merah, artinya harus diisi ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, Bapak Ibu banyak terkendala di sini ya. Mohon dibaca dulu deskripsinya, karena kita ada ketentuan di sini. Yang pertama, bukti mengajar itu harus berbentuk gambar ya. Kami sebetulnya lebih memudahkan ya, karena ini bahasanya screenshot ya, atau bukti mengajar dalam bentuk gambar saja ya Bapak Ibu ya. Tidak PDF-nya, materinya, atau yang lain-lainnya, PowerPoint-nya. Enggak, yang kami minta hanya berbentuk gambar saja. Nah, di sini formatnya bisa 2 JPG maupun PNG, karena dua format ini sering kali berkaitan dengan gambar ya. Jadi Bapak Ibu misalnya screenshot dari HP misalnya kan berbentuk JPG atau PNG, itu bisa diupload di sini ya. Kalau yang lain PDF dan lain-lain nggak bisa Bapak Ibu ya. Memang kami batasi ya. Cukup dimudahkan di sini karena hanya dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, ini perlu diperhatikan betul Bapak Ibu, karena sering kecolongan di sini. Kita hanya dapat mengunggah satu file saja ya. Memang kita batasi hanya satu ya. Jadi mungkin ada bukti banyak, Bapak Ibu nggak perlu upload semua ya. Kita cukup satu saja. Kemudian terakhir, ini lebih penting lagi karena sering juga kesalahan di sini. Ukuran file itu yang kami minta, kami batasi hanya 1 MB maksimal ya, 1 megabyte. Kenapa? Karena ditakutkan penyimpanan dari Google Form ini sendiri, karena nanti berlangsung selama 1 semester bahkan 1 tahun, nanti akan penuh Bapak Ibu. Jadi kami mengantisipasinya dengan cara demikian, kita batasi cukup maksimal 1 MB. Nah, yang sering terjadi kalau kita foto ya, foto itu kalau HP terbaru ini bisa sampai 2 MB, 3 MB Bapak Ibu, bahkan sampai 5 MB. Nah, maka saran kami, Bapak Ibu bisa pelajari secara screenshot ya, baik di laptop ya maupun di HP. Kalau di HP mungkin sudah terbiasa, di laptop itu Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di keyboard pojok paling atas ya. Sebelahnya tombol delete, ada insert, ada PRTSC atau print screen ya, PRT screen. Kalau kebetulan saya menggunakan bukan Windows ya, jadi saya pencet ini. Nah, di sini ada hasil screenshot juga bisa ya. Banyak aplikasi yang lain juga bisa Bapak Ibu ya. Yang jelas bagaimana caranya, pokoknya itu
Yang penting ada output print screen atau screenshot bukti mengajar kita gitu. Oke, cukup. Kita langsung ke simulasi berikutnya. Saya coba upload ya. Nah, di sini ada dua cara Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu bisa tarik file langsung ke sini ya. Misalkan ini saya punya browser. Misalnya kalau Bapak Ibu mungkin Windows Explorer ya. Kita bisa tarik aja langsung dari sini, tarik ke sini gitu. Kayak gitu misalnya. Nah, ini sudah masuk di sini nih, tinggal di upload saja. Atau cara manual bisa dipilih dari perangkat Anda misalnya. Saya taruh di misalkan di pictures. Nah, ini sudah ada gambar ya. Misalnya saya tadi Google Meet ya. Nah, bisa diklik double. Nah, sudah masuk lagi. Ini pastikan cek ukurannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tertulis 900 KB ya. Nah, ini masih di bawah 1 MB. 1 MB itu 1000 KB ya. Masih di bawah 1 MB. Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Upload. Nah, bisa ini Bapak Ibu proses. Artinya ukuran filenya tidak bermasalah. Nah, di sini sudah masuk file yang saya upload tadi. Oke. Sekarang saatnya dikirim. Nah, di sini sudah ada deskripsi. Terima kasih Anda telah mengisi jurnal kelas virtual. Artinya sudah selesai Bapak Ibu. Untuk di kelas 10 IPS 1 tadi. Misalnya ada ngajar lagi di kelas lain ya, Bapak Ibu nanti perlu mengisi lagi. Nah, ini ada keterangannya di sini. Jika ingin mengedit tanggapan yang tadi, misalnya, oh saya salah tadi ya, bisa Bapak Ibu klik edit jawaban Anda. Nah, kalau dirasa sudah benar atau mau pindah ke kelas lain ya silakan Bapak Ibu bisa kirim jawaban lain, bisa langsung ke sini nih. Kita coba dulu ya. Kirim jawaban lain. Nah, balik dari awal Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir yang tadi itu terkirim nggak ya. Itu sudah terkirim karena itu sudah muncul terima kasih Anda telah mengisi jurnal. Nah, ini masuk ke kelas lain, silakan diisi seperti tutorial tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami bagi tutorial mengenai pengisian jurnal kelas virtual. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.